Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'mati tatimmus shalihat. Wa subhana man biyadihi khazainur rahmat. Basitul ardi wa rafi'us samawat. Wassalatu wassalamu ala afdalis sadat Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil muhasabat, amma ba'd. Marhaban ya Ramadan Karim, Ramadan Mubarak. Pemirsa, kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga amalan Ramadan kita pada tahun ini lebih baik, lebih meningkat dibanding dengan Ramadan yang lalu. Tentunya itu semuanya butuh dengan persiapan-persiapan yang matang. Persiapan fisik, persiapan rohani, dan persiapan ilmu, sehingga amal yang akan kita kerjakan betul-betul dipandu atau berdasar ilmu. Pemirsa, kali ini saya akan mengetengahkan materi sunnah berbuka puasa menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah menyegerakan buka puasa. Ketika kumandang azan telah kita dengarkan, maka segera kita berbuka. Jika kita tidak bisa mendengarkan azan, maka tenggelamnya matahari pertanda waktu buka puasa telah tiba, maka segera kita berbuka. Rasulullah bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra. Manusia tetap dalam keadaan baik selama mereka bersegera berbuka puasa. Berbuka puasa bukan berarti harus menunggu azan selesai, harus menunggu sholat maghrib selesai, tidak. Tetapi kita harus bersegera. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yuftiru ala rotobat qabla an yusalliya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung berbuka dengan kurma basah sebelum sholat maghrib. Ini menunjukkan bahwasanya bersegera berbuka puasa adalah merupakan sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak boleh meniru orang-orang Syiah, meniru orang-orang Rafidhah, di mana mereka juga meniru orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ketika berbuka puasa, mereka menunggu munculnya bintang di langit. Makanya Rasulullah bersabda dalam hal ini, la tazalu ummati ala sunnati ma lam tamtadhir bi fitrihal nujuma. Umatku tetap dalam ajaranku selama mereka tidak menunggu-nunggu munculnya bintang di saat berbuka puasa. Pemirsa, sunnah Rasulullah yang kedua terkait dengan berbuka puasa adalah berbuka dengan yang manis-manis. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suka berbuka puasa dengan rutobat, kurma basah, karena ini sangat enak dan sangat lezat untuk dinikmati. Jika beliau tidak mendapatkan kurma basah, maka beliau berbuka dengan tamar, kurma kering. Dan jika beliau tidak mendapatkan kurma kering, maka beliau berbuka dengan meneguk air putih. Dalam kitab Kifayatul Akhyar, ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya jika kita tidak mendapatkan tamar, kurma atau rutab, maka makanan-makanan atau minuman yang manis cukup menggantikan itu semuanya, karena ini juga akan bisa mengembalikan stamina manusia, bisa mengembalikan penglihatan orang berpuasa. Ketika orang berpuasa penglihatannya berkurang, staminanya berkurang, maka dengan yang manis-manis ini akan bisa pulih kembali. Kenapa mesti kita makan yang manis? Karena ini akan mudah dicerna oleh pencernaan kita ketika ia dalam keadaan kosong, dan mudah untuk mengasup gizi-gizi makanan. Kenapa dengan air putih? Karena ketika orang berpuasa jantung menjadi kering sehingga fungsinya tidak sempurna. Tapi ketika minum air putih, dia akan menjadi basah dan dia berfungsi sempurna untuk menyerap gizi-gizi makanan. Pemirsa, yang ketiga adalah sunnah berbuka puasa menurut Rasulullah SAW adalah mengucapkan basmalah dan berdoa ketika berbuka puasa.
Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala." Jika engkau makan, maka sebutlah nama Allah. Kemudian setelah itu kita berdoa, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ini riwayat dari Mu'ad bin Zuhrah. Walaupun ini adalah hadis dhaif. Dan ada lagi doa diajarkan, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika arhamar rahimin. Ini juga dikatakan dhaif, tetapi tidak masalah. Dalam bab afdhaliyat kita bisa terapkan. Tapi makna hadis tadi adalah semuanya benar, sahih. Dan ketika kita makan, kita pun disunahkan. Ketika ngambil kurma misalkan, kita pun disunahkan untuk membaca Dhahabadz dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Kata Rasulullah, telah hilang haus dan telah basah urat-urat dan pahala telah ditetapkan insyaallah ta'ala. Pemirsa, sunnah berbuka puasa yang keempat adalah berdoa di waktu berbuka. Ini adalah momen yang sangat luar biasa. Momen di mana doa tidak ditolak Allah Subhanahu wa taala. Ini saat yang mustajab. Maka jangan sampai kita lewatkan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk handai tolan, untuk keluarga kita, untuk anak kita, untuk umat, untuk bangsa, untuk umat manusia. Lebih-lebih dalam kondisi wabah corona pada saat ini, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga virus corona segera Allah cabut di muka bumi ini. Rasulullah bersabda dalam hal ini, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan yang doanya tidak Allah tolak, yaitu al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, was-sha'imu hina yuftir, orang berpuasa ketika dia berbuka. Dan yang terakhir adalah da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Maka sekali lagi, jangan kita lewatkan di saat momen kita berbuka puasa, karena ia adalah waktu yang mustajab. Sunnah Rasulullah terkait dengan berbuka puasa ini adalah berikutnya, memberikan makan atau bukaan bagi orang-orang yang berpuasa. Rasulullah adalah sosok yang sangat dermawan. Dan ketika datang Ramadan, Rasulullah lebih dermawan lagi dibanding bulan-bulan yang lain. Inilah yang menginspirasi banyak orang. Kita lihat di Masjid Al-Haramain, Makkah dan Madinah, kita lihat tidak pernah berhenti hidangan-hidangan di saat bulan Ramadan. Para mu'tamirin tidak lagi kembali ke hotel mereka, mereka makan di situ. Para zairin, mereka berbuka di situ. Mereka mencari cara orang agar mau makan hidangan mereka. Budaya ini pun kita lihat di negara-negara lain termasuk Mesir. Mereka memasang tenda-tenda. Mereka menghidangkan makan di depan rumah mereka untuk orang-orang berpuasa. Rasulullah bersabda dalam hal ini, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an." Barang siapa memberikan bukaan pada orang berpuasa, maka baginya adalah pahala seperti pahala orang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Maka jika kita ada kelebihan, pemirsa, mari kita dermakan, mari kita berikan takjil bahasa kita, atau makanan sekalipun kepada orang berpuasa, sehingga kita dapat pahala dari orang-orang yang berpuasa tadi. Kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas puasa orang-orang yang berpuasa. Yang terakhir, pemirsa, sunnah berbuka puasa menurut Rasulullah SAW adalah berdoa sesudah makan. Ketika kita sudah mulai sudah menyelesaikan buka puasa, maka kita berdoa, alhamdulillahilladzi at'amani hadza warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Segala puji bagi Allah yang telah berikan makanan ini dan telah berikan rezeki kepadaku tanpa daya dan upaya dariku. Tapi pemirsa, jika pemirsa tidak bisa baca yang panjang ini, maka cukup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Maka Allah sudah ridho dengan itu semuanya. Dan Allah memberikan janji, jika kita baca doa tadi, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa kita yang telah berlalu akan Allah ampuni. Demikian pemirsa, semoga kita bisa melaksanakan, menerapkan sunnah-sunnah tadi dalam ansyitah Ramadaniyah kita, dalam kehidupan kita, dan Allah berikan kita kesehatan untuk bisa melaksanakan
amalan-amalan Ramadan pada tahun ini. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Waffaqanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.